Hai semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi di diary resep masakan ala dapur Joyo. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan menu-menu lainnya ya. Video kali ini kita akan share resep bakwan khas Pontianak ya. Dan ini adalah jenisnya bakwan kucai. Ada taburan udang rebonnya juga, dan ini gurih banget, renyah di luar tapi lembut di dalam. Nggak cuma itu aja, di sini juga akan di-share resep sambalnya dan yang tentunya bikin lagi. Baiklah, langsung aja. Bahan-bahan yang kita butuhkan simple banget dan tentunya pasti gampang dicari ya. Ini ada tepung terigu, ini 10 sendok makan, lalu ada tepung beras 2 sendok makan, dan tepung beras yang saya pakai itu adalah merek Cross Brand ya. Lalu setelah tepung beras, kita juga memerlukan bumbu-bumbu halus. Jadi ini bumbu-bumbu yang dihaluskan. Ada bawang merah, ada bawang putih, lalu ada kemiri, ada ketumbar, ada udang rebon, dan juga ada lada atau merica bubuk ya. Dan ini semuanya dihaluskan. Tidak lupa kita juga menyisihkan udang rebon. Nah, ini untuk toppingnya. Kebetulan udang rebon yang saya pakai ini yang tidak terlalu asin ya. Karena ada grade-nya, ada yang asin, ada yang sedang, dan ada yang tidak asin. Dan tentunya tidak lupa khasnya di Pontianak ini adalah daun kucai. Ini daun kucai secukupnya aja. Tentunya daun kucai yang masih fresh ya. Karena kalau kita beli daun kucai terus kita simpan lama-lama di kulkas itu rasanya beda ya. Jadi harus yang fresh aja. Oke, mari kita membuat. Nah, langkah pertama kita iris-iris daun kucainya. Terserah mau irisnya gimana. Kebetulan ini saya ngirisnya yang kecil-kecil aja. Kalau misalnya mau panjang-panjang juga nggak apa-apa. Tentunya sesuai selera aja ya. Kalau di tempat kalian susah dapetin daun kucai, bisa diganti dengan sayur yang lainnya, misalnya seperti kol atau wortel. Tentunya sesuai selera aja ya. Langkah berikutnya kita langsung siapkan adonannya. Jadi tepung terigu dan tepung beras tadi kita aduk rata. Lalu kita masukkan bumbu halus yang tadi disebutkan. Nah, kebetulan saya mau yang ringkas aja, jadi saya blender. Lagi pula positifnya kalau kita blender itu bumbu-bumbu bener-bener hancur ya. Istilahnya bisa tercampur dengan rata. Lalu kita masukkan merica bubuk sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak takutnya ada rasa pahit gitu ya. Jadi secukupnya aja. Nah, kebetulan kita tuangkan air di dalam adonan. Untuk takaran airnya sesuai selera, tapi biar tidak terlalu keenceran, bisa untuk kita masukkan sedikit demi sedikit aja ya. Untuk tepung yang saya pakai ini tepung lencana ya. Kenapa saya pakai tepung lencana? Soalnya tepung ini tuh beda, karena tepung ini memang dibuat khusus untuk adonan aneka gorengan, misalnya kayak tempe mendoan, bakwan, dan gorengan-gorengan lainnya. Nah, itu tuh cocok dengan tepung lencana. Harganya juga lebih murah kok. Lalu kita kasih ini ya, penyedap rasa dan juga garam secukupnya aja. Ini juga sesuai selera. Lalu diaduk-aduk rata. Waktu pas awal bikin resep ini pernah saya nggak pakai kemiri ya. Hasilnya itu memang beda. Nggak tahu kenapa kayak agak lengket gitu ya kalau kita nggak pakai kemiri. Terus saya juga pernah coba pakai telur. Ternyata telur itu malah bikin adonan bakwan ini kayak lemes gitu. Kecuali kalau dipakai hanya putih telurnya aja, itu bagus ya, putih telurnya aja. Tapi kalau sama kuningnya itu cenderung kayak lemes gitu, adonannya nggak bisa bulat gitu ya. Nah, terus langsung kita masukin daun kucainya aja dan kita aduk-aduk secara merata. Lalu kita lihat teksturnya ya. Tekstur yang kita butuhkan itu seperti ini. Oke, nanti bentar lagi akan saya tunjukkan. Tidak terlalu kental tapi tidak terlalu encer. Jadi
Kalau misalnya terlalu encer, takutnya waktu pas kita goreng itu langsung ambiar adonannya ya. Jadi makanya ya sesuai dengan feeling aja, nggak terlalu kental, nggak terlalu encer, jadi sedang-sedang aja, oke? Nah, seperti ini nih adonan yang saya mau. Kalau kurang detail bisa slow motion aja ya. Baik, waktu menggoreng saya pakai cetakan yang seperti ini. Disisihkan sedikit minyak goreng, lalu kita masukkan adonannya dan kita kasih rebon di atasnya ya. Ditusuk-tusuk dengan garpu biar rebonnya itu nggak ambiar. Oke, pastikan minyaknya panas ya, tapi apinya tidak boleh terlalu panas, jadi apinya api sedang ya. Nah, seperti ini adonannya cantik kan, nggak ambiar gitu ya. Ya tetap ada sih 2, 3, 4 butir yang terlepas sayurnya ya. It's okay, namanya juga kita goreng ya. Oke. Nah, untuk cetakan gorengannya ini bisa ditemukan di mana aja, dan ini ada banyak ukurannya ya. Ada yang agak besar, ada yang lebih cekung, jadi adonannya kayak jadi lebih tebal gitu. Ada yang normal, ada yang kecil-kecil, pokoknya macam-macam. Dan harganya juga murah kok. Nah, kita angkat dulu untuk kita lihat teksturnya sesuai dengan apa yang saya mau atau enggak. Iya, ternyata keskip ya rekamannya tadi. Aduh, sorry banget. Harusnya tadi saya rekam. Tapi pastinya ini anti lengket dan dia akan terlepas dengan sendirinya. Kalau misalnya enggak ya kalian bisa congkel sedikit demi sedikit aja, nanti juga cepat terlepas ya. Nah, ini sudah kecoklatan, langsung ditiriskan. Cantik banget ya. Lanjut menggoreng hingga habis ya. Oh iya, ini wajan yang saya gunakan ini wajan anti lengket ya. Ini produk lokal. Ini saya dapatkan dari dusdusan.com. Mereka juga open reseller loh. Banyak banget panci mereka berkualitas. Ada produk luar dan juga ada produk lokal juga. Harganya dijamin sangat-sangat ramah di kantong ya. Bagus-bagus kok kualitasnya. Nah, seperti ini nih teksturnya ya. Tuh, garing di luar tapi dalamnya lembut, rebonnya juga mateng. Dan ini benar-benar enak banget. Ini bisa jadi ide peluang usaha kalian kalau kalian mau, karena ini modalnya nggak terlalu banyak ya. Nah, gini nih, kalau misalnya kalian ngecek nih, kayak gini caranya. Nah, agak congkel sedikit, nanti lama-lama dia bakal terlepas dengan sendirinya kok. Kalau digoyang-goyang gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, aku lanjut goreng terus ya sampai adonannya habis. Kalau kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah, nanti bakal saya balas ya.
Nah, berikutnya kita akan buat ini ya, sambal cocolnya. Ini enak banget dan sangat simpel ya. Ada bawang putih, cabai, itu kita blender dengan air. Lalu setelah itu kita rebus, kita tambahkan air sedikit, kasih gula, garam, penyedap rasa, lalu kita kasih perasan jeruk ya. Dan diaduk aja, tunggu hingga mendidih, udah deh jadi. Jadi sesuai selera aja tingkat kepedesannya seperti apa, gulanya mau seberapa banyak, cabenya mau berapa banyak, itu terserah. Tapi ini rasanya bener-bener enak. Ini memang cabai ini memang khas sini ya, khas Pontianak ya. Kalau mungkin di Jawa mungkin lebih cenderung dengan cabai rawit seperti yang langsung dimakan gitu ya, berdampingan dengan gorengannya. Tapi untuk di Pontianak itu sambal khasnya itu yang seperti ini. Ada juga yang dicampur dengan kacang, ada juga yang dicampur dengan saus sambal, saus tomat, pokoknya beda-beda. Jadi sesuai dengan selera aja. Dan di sini saya memakai 3 buah jeruk limau. Kalau tidak ada bisa diganti dengan jeruk nipis ya. Oke, cukup sudah resep kali ini. Sampai jumpa di resep-resep berikutnya. Thank you for watching. Bye bye.